Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Romi Novindra CMK Cabai Loker. Nah, pada hari ini kita mengadakan pemupukan yang kedua di umur 50 hari. Sekarang tanggal 30 31 ya. Di umur 50 hari. Sebelumnya di 21 hari sebelumnya kita telah juga mengadakan pemupukan pertama. Sekarang kita mengadakan pemupukan yang kedua. Nah, sekarang kita mengadakan pemupukan di sini. Kemarin kita di sebelah sana, sekarang kembali ke sebelah sini. Dan untuk pemupukan ketiga besok itu dua-duanya harus kita isi di sini dan di sini. Ini baru pemupukan kedua. Kita masih menggunakan unsur hara yang berimbang dan ditambah dengan unsur fosfat yang tinggi. Kenapa kita masih menambahkan unsur fosfat yang tinggi? Karena sekarang masih di fasenya vegetatif, masih fasenya pembentukan akar sebelum masuk ke fase transisi, yaitu antara vegetatif ke generatif. Maka kita topang lagi dengan pemberian fosfat yang tinggi dan dicampur dengan unsur hara yang berimbang. Dan juga di sini kami menambahkan sedikit sulfur, yaitu yang terkandung di dalam pupuk Maroke, yaitu Amopos ataupun yang bermerek Dagang SS. Bella di sini boleh kita perhatikan. Alhamdulillah kalau untuk pertumbuhan daripada biasanya sesuai dengan dataran kami 1400 mdpl, pertumbuhannya sangat luar biasa. Udah mencapai di 35 cm sampai 38 cm. Insyaallah mudah-mudahan sama-sama kalau selalu mengikuti YouTube ini, target daripada tanaman cabai ini segini sekitar 160 sampai 170 cm atau 1,7 meter. Baiklah, ini tidak memakai yang macam-macam seperti kami sampaikan tadi, bukan unsur hara yang berimbang, dan sekarang ditambahkan lagi unsur fosfat yang tinggi agar nanti pertumbuhan akarnya lebih baik. Apabila masuk di fase transisi, itu fase yang sangat-sangat rawan virus mudah datang, serangan hama banyak. Jadi kalau udah transisinya lewat, udah masuk ke fase generatif, itu pun sudah aman. Nah, makanya sekarang kita topang, kita perkuat daya tahan tubuh, kita perbaikinya akar dulu untuk persiapan masuk ke fase transisi tersebut. Kenapa demikian? Karena di fase transisi itulah fase rentannya tanaman itu terserang oleh penyakit. Penyakit apapun itu. Kenapa demikian? Karena dia butuh nutrisi ataupun makanan yang cukup. Tetapi tidak perlu banyak. Makanya kami mengadakan pemupukan di 21 hari satu kali. Kami punya alasan begini. Kenapa saya memberikan pupuk di 21 hari satu kali? Pengalaman di lapangan yang saya dapat, tapi kalau ilmiah saya tidak tahu. Tapi pengalaman di lapangan yang saya dapat, apabila kita mengadakan pemupukan tabur yang seperti ini, dia akan makan paling cepat di 4-5 hari. Nah, pupuk tabur tersebut akan habis zatnya itu di 28 hari. Itu yang saya alami di lapangan. Kenapa saya memberikan pupuk di 21 hari? Karena kita memberikan pupuk di 21 hari, dia akan tidak langsung bisa diserap oleh tanaman tersebut. Makanya di 28 hari apabila zat pupuk tersebut habis, nah kita telah memupuk di 21 hari, maka disambung langsung oleh pupuk yang baru kita kasih. Jadi makanan itu tidak jadi putus, tidak mengalami kekurangan makanan, maka dia tidak akan stres dan stuck. Makanya pemberian pupuk tabur di 21 hari satu kali, karena makanan yang kita berikan habisnya di 28 hari. Lain daripada pengocoran. Kalau pengocoran instan, kayak kita masak mie, direbus langsung matang, langsung bisa dikonsumsi. Kalau untuk pupuk tabur tidak sama dengan pupuk yang kita kocorkan. Tetapi perbedaannya, kalau kocor paling bisa dia bertahan 10 hari zat pupuk yang kita kocorkan ke pangkal ataupun di bolongan yang telah kita sediakan, itu paling tahan di 10 hari. 10 hari zatnya telah
habis diserap oleh oleh tanaman tersebut. Tetapi kalau pupuk tabur itu dia akan bisa bertahan selama di 28 hari. Makanya pemupukan di 21 hari. Oleh sebab itu, maka di fase vegetatif kita mengadakan pemupukan di 21 hari satu kali dengan satu catatan, dia tidak perlu butuh makanan yang banyak tetapi rutin. Ibaratkan begini, kita manusia makan 3 kali satu hari masing-masing, 1 piring pagi, 1 piring siang dan 1 piring sore. Andaikan kita cuma dikasih makan 1 kali sore aja tetapi 3 piring, kita tidak sanggup menghabiskan. Nah, demikian juga dengan tanaman. Tanaman kita kasih makan full banyak sekali di fase ini tidak akan berguna, itu akan banyak dikuras oleh air dan tanaman itu tidak sanggup untuk menyerap makanan sebanyak itu dan bisa akan menyebabkan akar rusak, akan menjadi layu. Makanya tanaman dan manusia ada kesamaan tapi pasti ada perbedaan. Kesamaan makanan yang penting rutin, tidak perlu banyak, rutin di 21 hari satu kali, dan manusia makan di 3 hari satu kali, 1 piring, 1 piring, 1 piring. Jangan didobol, nanti akan berefek pasti tidak baik kepada manusia dan juga tidak baik kepada tanaman. Itu berlaku untuk tanaman cabai apapun. Baiklah, di sini mari kita saksikan di hamparannya. Ini kembali kami sampaikan mungkin berkisar 12 sampai 13 ribu pokok tanaman. Insyaallah mudah-mudahan ini tidak ada halangan dan rintangan. Ini full bibit CMK Loker yang berasal dari Desa Tulung Berasap, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, satu-satunya cabai lokal yang telah disertifikasi oleh kementerian dan hak patennya telah keluar. Mudah-mudahan cabai Loker ini bisa membantu petani untuk meningkatkan hasil panennya dan bermanfaat bagi untuk petani-petani cabai sekalian. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk pemupukan yang kedua. Semuanya akan kami upload, pemupukan ketiga, pemupukan keempat, dan di pemupukan keempat besok itu pas sudah masuk di fase generatif. Dan di pemupukan ketiga, itulah pupuk yang harus kita seimbangkan sesuai dengan kebutuhan tanaman, karena pas di pemupukan ketiga itu pas di fasenya transisi vegetatif ke generatif. Di pupuk keempat itu udah full untuk generatif. Baik, selalu ikuti, jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Mudah-mudahan itu bisa memacu kami untuk selalu berbagi kepada teman-teman sekalian. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cabai loker.